Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bunda Narti Nurhayati, sarjana pendidikan Islam, ya. Beliau guru untuk sekolah dasar, ya, pegawai negeri ya. Oh, SMP. Ya, di SMP guru bahasa Indonesia, ya. Dan alhamdulillah di Sukabumi ini saya lihat agennya yang cukup banyak ya. Saya lihat di grup itu kurang lebih ada 100 orang ya agennya ya. Makanya tiap bulan beliau ada keberangkatan ya. Setiap ada keberangkatan kita setiap bulan, hampir setiap bulan beliau ada keberangkatan. Dan sepertinya akan menyusul berikutnya kantor perwakilan Kota Bekasi ya. Bunda Nur Laila ya, SPBU, SPDI juga ya. Jadi Bu Ella ini termasuk baru ya, bahkan sangat baru di sini ya. Tapi saya lihat percepatannya luar biasa ya. Dan mudah-mudahan bisa rutin dari Bekasi setiap bulan ada satu keberangkatan, insya Allah. Nah ini ilmunya yang kita mau share di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alal hajja wal umrata min sya'airil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al umrah ilal umrah kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Yang saya muliakan para bapak dan ibu sekalian, para pesyiar Baitullah, terutama yang senior, Ibu Haji Oti ya, yang baru pulang kemarin bulan Desember ya. Tanggal berapa? Tanggal 29 berangkatnya? Oh, 29 Januari. Bukan Desember ya. Pak Salim betulin ini saya. Oh, bulan Januari ya, bukan Desember ya. Yang Ustadz Deden yang Desember rombongan siapa? Oh, Buncam ya. Ya. Oh iya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan nanti dari grup keberangkatan Desember dan Januari ya bisa melahirkan grup-grup yang lain ya. Terima kasih Bu Haji Oti atas kehadirannya. Kemudian Sohibul Bait ya, saudara saya ya. Saya sebut-sebut saudara baru ini ketemu ya. Padahal ibunya beliau sama ibu saya sepupu. Jadi ibunya beliau sama ibu saya satu kakek ya. Ya cuma karena memang jarak memisahkan kita, dan kita satu alumni juga, satu alma mater dari An-Nida Al-Islamiyah ya. Ya Bu Hajah Mamah Mahmudah ya, insya Allah besok berangkat tanggal 26, Masya Allah ya. Keberangkatan yang berapa besok? Kedua ya. Berikutnya akan menyusul banyak lagi keberangkatan ya. Kemudian para pimpinan kantor perwakilan ya, dan ini calon-calon pimpinan kantor perwakilan ya di seluruh Indonesia. Bapak Ibu nanti ikuti materi itu ya, tentang betapa dahsyatnya potensi kantor perwakilan ya. Nah, kita ini peluangnya lebih dari 500 kantor perwakilan. Di Indonesia ada 500 lebih ya, hampir 550 ya, kabupaten kota ya. Kantor perwakilan itu satu di tiap kota. Bunda Narti ini kantor perwakilan Sukabumi. Itu kecamatannya ada 48 kecamatan. Masya Allah. Jadi kalau kita jalan dari ujung ya wilayah Sukabumi sampai ujungnya lagi itu satu hari. Ukurannya satu provinsi ya. Dari Sukabumi ya sampai ke Pelabuhan Ratu ya. Ke Jampang, Masya Allah ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian nanti yang kita akan kupas di sini ya tentang potensi Permata Qadri Aliyah ini ya. Jadi travel banyak. Nanti pembeda Permata Qadri Aliyah di mana?
Ya, ini yang saya mau jelaskan ke Bapak Ibu, baik dari segi program maupun dari segi sistem bisnisnya. Ya, nanti perbedaannya di mana dan benefitnya seperti apa. Ya, mudah-mudahan sebagaimana yang ditulis di sini, Bapak Ibu ikuti acara Fast Track ini, mudah-mudahan bisa umroh setiap tahun, gratis. Ya kalau udah nanti mah bukan setiap tahun lagi, ya setahun bisa 3 kali 4 kali, ya. Nah, Ustaz Satiri ngerti nih. Saya sampai bilang Pak Nizar, saya jangan tiap keberangkatan, ya, karena ngurusin jamaah dulu, ya. Udah sampai begitu nanti, ya. Saking apanya? Saking banyaknya jadwal, ya. Bapak Ibu bisa dampingin terus jamaahnya. Setahun bukan cuma sekali, paling enggak 2 kali setahun, ya. Bu Ella pilih saya nanti setahun 3 kali dia berangkat ini, ya. Insya Allah, ya. Kemudian berikutnya supaya Bapak Ibu bisa menguasai tips percepatan bisnis, ya, di Permata Qadri Aliyah. Saya pindahan dari travel sebelumnya karena Bu Haji Herlia pemilik travel ini kebetulan jamaah ngaji saya. Ya, Pak Ustadz, masa travel lain dimajuin, kita punya travel nggak dibantuin, kata dia gitu, ya. Akhirnya saya pindah ke situ. Di travel sebelumnya saya 1 tahun kurang lebih itu 1.700 jamaah. Nah, di Permata ini kita mulai start kemarin Syawal. Sampai Syawal besok 15 keberangkatan. 15 keberangkatan rata-rata kita rata-ratakan 40 lah, 35 40. Ya. Dan target setelah musim haji ini target kita adalah 2.000 jamaah. Targetnya berapa? 2.000 jamaah. Untuk travel itu nggak mudah. Travel umum dia setahun bikin 3 keberangkatan saja udah luar biasa. Kalau kita 15 keberangkatan kita bilang masih sedikit. Kenapa? Karena kita punya pesiar-pesiar hebat begini. Ya, malu kalau 15 kali lagi, ya. Jadi harus dikali 2, ya. Paling tidak 30 sampai 50 keberangkatan di tahun berikutnya setelah musim haji. Nah, makanya Bapak Ibu namanya fast track, ya. Jadi jalan cepat bagaimana Bapak Ibu bisa meraih banyak jamaah, ya, meraih banyak agen. Nah, ini penjelasannya yang harus dipahami dulu. Karena memang ini potensinya pada akhirnya bukan hanya sekedar kita jadi marketing, ya, jual paket, setelah dapat uang, ya, uangnya habis, ya, cari lagi jamaah, ya, pakai lagi uangnya habis lagi, cari lagi jamaah. Ini enggak, ini akan jadi aset nanti ke depan, ya. Apalagi kalau Bapak Ibu ngerti tentang kantor perwakilan, ya. Nah, dan kita mudah jadi agen di sini nggak pakai bayar, ya. Begitupun jadi kantor perwakilan. Syaratnya yang penting tidak ada di kabupaten itu kantor perwakilan. Syaratnya itu. Ya, ini yang harus dipelajari sebelum nanti ketemu orang yang memang dia jago bikin kantor perwakilan. Ya, mumpung masih belum ketemu yang begitu, Bapak Ibu manfaatkan, ya. Karena ini masih banyaknya kosong, ya. Karawang, ya, baru kemarin Ustadz Deden ya berkenan ya untuk pegang Karawang. Kemudian ada Purwakarta, ada Subang, ya, ada Sumedang, itu masih banyak yang kosong. Ya, masih sekitar kita, ya. Banten masih banyak yang kosong. Coba kita lihat, lanjut. Saya bisa pakai kursi nanti kalau capek. Nah, Bapak Ibu, kita tidak langsung ke materi teknis ya, tapi Bapak Ibu saya ingin berikan gambaran dulu ya, karena ini yang akan kita bicarakan adalah sesuatu yang besar. Ya. Potensinya di Permata Qadri Aliyah kalau Bapak Ibu ikuti sungguh-sungguh, itu 4 tahun kurang lebih 4 miliar. 4 miliar. Kalau orang kan baru bicaranya 5 gratis 1, 10 gratis 1. Kalau kita nggak begitu, ya. Kalau kita di tahun pertama target, ya, di tahun pertama itu rata-rata 5 juta lah per bulannya. Tahun kedua naik 34 juta. Ya. Tahun ketiga 58 juta. Tahun keempat 200 juta per bulan maksudnya, bukan per tahun. Per bulan. Makanya ilmunya kita mau kasih, ya. Coba dilihat. Jadi Bapak Ibu karena di sini potensinya besar, saya ajak Bapak Ibu untuk mengumrohkan orang tua, mengumrohkan guru kita, ya. Nah, ini Bapak Ibu gambaran tentang betapa orang tua sendiri, ya, itu sama seperti kita pada umumnya, ya, ingin bisa merasakan pergi ke Baitullah. Ya, lanjut. Terus, nah nanti Bapak Ibu sekalian,
impian kita, target kita, keinginan kita banyak ya. Tapi di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami, bahwa impian, target, keinginan itu tidak mudah diwujudkan. Ya, nanti ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan. Ya, di antaranya ini, ya kalau kita ingin berhasil harus punya targetnya, jangan yang kecil. Bapak Ibu kalau mau main travel, jangan cuma main yang 1-2, jangan. Ya, targetnya harus bombastis. Ya, seperti Bu Ella nih. Bu Ella saya tanya, berapa target bulan Muharram dari Bekasi? Tuh, 100 sampai 500 jamaah Bu, dari nggak ngerti, dia berani ngomong begitu dia. Kalau kata orang Jakarta berani banget itu, Masya Allah. Ya, nah kenapa punya target seperti itu? Karena punya alasan. Ya, Bapak Ibu punya alasan. Ya, kenapa di sini ada penghasilan tiap tahunnya harus berubah? Ya, karena kita punya alasan. Di antaranya apa? Kebutuhan hidup. Ya, kalau di sini Bapak Ibu bukan hanya untuk itu. Awalnya itu memenuhi kebutuhan hidup, tambahan ekonomi. Tapi berikutnya ini akan menjadi aset. Ya, makanya harus punya alasan kuat. Kemudian harus mencintai, harus menjadikan ini sebagai passion kita. Ya, karena saya lebih dari 5 tahun menjadi penyiar Baitullah. Ya, hampir tidak ada pengalaman yang nggak enak. Semua pengalamannya nikmat menjadi penyiar Baitullah. Kemudian apa lagi? Dan harus punya skill ya. Bapak Ibu kalau ini dicintai kemudian dilakukan setiap saat, ya seperti Bunda Narti. Bunda Narti sama seperti saya. Saya dulu itu Bapak Ibu pertama kali menjadi penyiar Baitullah, mau mempresentasi orang, mau syiar, nungguin leader saya yang rumahnya agak jauh. Orang udah pada kumpul, leadernya belum datang. Keringat dingin kita Bu, karena nggak tahu mau ngomong apa. Dari nol sama sekali. Ini bareng-bareng Pak Ustaz Satiri, Pak Nur Salim, dari nol ya. Sampai akhir terus ditekunin ya, sampai akhir percaya untuk pegang perusahaan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu ikuti ya, supaya ini menjadi skill kita ya. Lanjut. Nah, ini diantara yang bisa kita hadirkan sebagai alasan kuat ya. Kenapa Bapak Ibu nanti melihat potensi besar ini ya, sehingga bisa menjadikan Permata Qadri Aliyah ini sebagai pilihan jalan ya, untuk bisa mewujudkan keinginan. Nah, ini Bapak Ibu beda-beda orang. Ada orang yang dalam kehidupan itu penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan. Biaya hidup lebih besar dari pendapatan. Ada di sini yang begitu. Kebutuhan hidupnya 1 bulan 10 juta, pendapatannya 7 koma. Tanggal 1 gajian, tanggal 7 sudah koma. Itu namanya 7 koma ya. Tanggal 1 gajian, tanggal 7 sudah koma ya. Makanya ada istilah guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa ya. Yang ada tanda koma ya. Jadi kalau penghasilan kita tidak sebanding dengan kebutuhan yang harus kita keluarkan ya, materi yang harus kita keluarkan untuk memenuhi kebutuhan kita, pilihannya kan 2. Yang pertama mengurangi kebutuhan atau menambah penghasilan ya. Kalau penghasilannya nggak ditambah ya tetap kekurangan kita. Belum angsuran ya, belum bayar ini, bayar itu, apalagi anak udah kuliah. Nah, Bu Ajiwati pengalaman. Oh ya. Nah, alhamdulillah udah ngelewatin. Merasakannya lumayan ya Bu Haji ya, terutama kalau anak-anak lagi pada kuliah. Nah, itu besar ya. Ada yang lama bekerja tapi tidak memiliki aset. Lama bekerja nggak punya aset tanah, nggak punya, orang-orang udah bicara aset properti, punya apartemen, punya kontrakan, jadi kontraktor. Ini kadang-kadang ngelihat M-Banking saldonya dicolok minta maaf, ya. Itu M-Banking sering dilihat, padahal ya kagak nambah-nambah karena nggak ada yang ngirimin. Tapi kalau di Permata Qadri Aliyah, ibu bisa 15 kali sebulan ditransfer sama perusahaan. Nah, yang Bu Ella yang udah ngerasain Bu Ella tuh. Ya sebulan saya rasa kayak Bu Ella, Bu Narti ini bukan cuma 2-3 kali ditransfer sama Permata.
Mungkin sekarang udah 8 kali ditransfer. Ya. Kalau kaya dia aja begitu, apalagi kaya saya. Ya. Kemudian ada yang belum memiliki tabungan pendidikan anak. Ya, pada anak-anaknya udah pada lulus SMA, sudah pada SMP, ya, anak pinter-pinter, tapi belum punya tabungan untuk kuliahnya, ya, mungkin begitu, ya, di sini bisa jadi solusi, ya. Ada yang selalu kalau didoain semoga utangnya lunas, aminnya paling kencang, semoga yang hadir di sini utangnya lunas, amin, gitu, karena termasuk yang cicilannya nggak selesai-selesai, ya. Nah, ini bisa jadi alasan juga, ya, bisa jadi alasan kuat. Kemudian ada juga yang jenuh dengan rutinitas pekerjaan yang melelahkan, ya, bekerja tiap hari dari pagi, ya, pulang siang sebentar, balik lagi ke sekolahan, ya, sampai sore, ya, pulang lagi ke rumah, ngajar lagi malam, ya, tapi lagi-lagi aset nggak pernah nambah, ya, tabungannya pun nggak pernah besar, ya. Ada juga yang ingin mewujudkan impian jalan-jalan, ya, terutama ngajak umroh, ya, keluarga, ya. Jadi umroh bersama keluarga jauh lebih menyenangkan, ya. Nanti Bu Oti udah ngerasain ngajak anak, ya. Bu Ella nanti kalau ngajak laki, ngajak anak itu yang kembar pada, ya, itu jauh lebih indah, ya. Ini diantara alasan-alasan yang bisa kita munculkan. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu bicara aset, ya. Ini ilustrasi dari daerah Sukabumi ini Bapak Ibu. Di rumah berukuran 3 kali 4 meter, Mak Endeng, nenek berusia 70 tahun, warga Rawabada Karawang. Ini kalau penghasilan kita kurang, ya, bahkan nggak punya aset, yang terjadi seperti ini. Rumah yang lebih tepat disebut gubuk beralaskan tanah ini hanya berdinding dan beratapkan terpal seadanya yang dipenuhi lubang. Kucuran keringat di kala terik matahari ketika berada di dalam gubuk sudah biasa ia rasakan. Di dalam gubuk ini hanya terdapat satu ruangan yang digunakan untuk semua aktivitas, sehingga tidak nyaman untuk beristirahat. Untuk keperluan minum, memasak, dan mandi, ia kerap meminta kepada tetangga. Namun akibat tidak mampu membeli air bersih, tidak jarang keluarga Mak Endeng menggunakan air selokan untuk berbagai keperluan. Akibatnya keluarga Mak Endeng sering mengalami pusing, sesak, dan gatal-gatal. Mak Endeng beserta 2 anak dan 2 cucunya sudah tinggal di gubuk tersebut selama 4 bulan terakhir. Gubuk yang berdiri di atas kebun milik Sanif ia sewa seharga Rp500.000 per tahun. Ia memilih tinggal di gubuk ini setelah tidak bisa membayar rumah kontrakan. Untuk bertahan hidup sehari-hari Mak Endeng bekerja sebagai kuli cuci. Penghasilan yang tidak seberapa harus ia sisihkan untuk biaya berobat cucunya yang menderita sakit. Ya nyewa. Ya, ini gambaran Ibu-ibu, kalau penghasilan kita, ya, tidak mencukupi kebutuhan yang kita harus keluarkan, ya. Ya, lanjut. Ya paling 20, nggak pakai 15 juta. Nah, ini Bapak Ibu, kita mengajak berpikir, ya, bagaimana yang Bapak Ibu kerjakan di sini itu bisa untuk membangun aset. Ya. Membangun aset maksudnya begini Ibu, kalau Bapak Ibu sudah nggak bekerja, ya, karena tenaganya sudah berkurang atau karena sudah nggak dipakai, ya, karena udah nggak lucu lagi jadi guru TK, udah sepuh, ya, udah nggak. Nah, harusnya jadi ibu, harus jadi ketua yayasan, makanya, ya, makanya untuk bisa jadi ketua yayasan harus punya aset, punya untuk membangun itu, gitu. Nah, ini kita bicara kondisi tua, ya, itu 48% orang-orang tua itu tergantung pada anaknya. 48%. Walaupun tinggal sama anak, ibu-ibu sekalian, tetap aja ada perasaan gak enak. Karena kadang-kadang anak kita itu bukan kadang-kadang, memang anak kita itu bukan sendiri lagi. Ada pasangan hidupnya. Kita bayangkan kalau kita tua nanti gitu.
Ya, 35% masih bekerja. Karena nggak mau tinggal sama anak, dia masih bekerja. Makanya kita lihat di pasar-pasar seperti tadi, udah tua masih jadi kuli apa? Kuli cuci. Jualan di pasar, jualan nasi. Ya, kadang tengah malam. 10% terlunta-lunta. Nggak punya keluarga. Nggak tinggal di panti sosial. Nah, yang sejahtera hanya 3%. Nggak bergantung sama anak, nggak tinggal di panti asuhan, sudah tidak lagi bekerja. Itu kalau orang-orang Bekasi, orang-orang Jakarta dulu begitu. Jadi waktu mereka muda, mereka kerja, kemudian dibeliin tanah. Ya, tanah-tanah itu dibangun kontrakan-kontrakan. Setelah mereka nggak bekerja, mereka menghidupinya dari apa? Kontrakan. Apalagi bisa dari sekolah yang besar. Nah, ini yang tidak dilakukan justru oleh anak-anak sekarang. Nggak memikirkan aset di hari tua. Ya. Jadi nanti bagaimana aja dah. Ya, akhirnya untuk berobat susah. Untuk makan sehari-hari susah. Apalagi buat jalan ke sana kemari. Ya. Nah, ini yang kita ajak berpikirnya adalah membangun aset. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, untuk bisa sukses ya, karena kita akan bicara hal yang besar di sini ya. Saya sejak awal kasih tahu bahwa dalam bidang apapun orang bisa sukses itu ditentukan 95% oleh sikap, bukan oleh skill. Bapak Ibu mau bisnis travel nih, dipelajari itu cara presentasinya ya, cara membangun timnya, tapi sikapnya nggak bagus. Sikap yang bagus itu maksudnya apa? Ya, sikapnya positif, ya, positive thinking, yakin, ya, komitmen, itu sikap namanya. Justru yang menentukan keberhasilan seseorang itu bukan skill. Skill menentukan juga, tapi persentasenya tidak besar. Ya, nah jadi Bapak Ibu saya ajak ya untuk membangun sikap. Apa sikap utama yang harus dibangun di sini? Coba kita lihat. Nah, ini sikap utama yang harus dibangun untuk bisa sukses. Karena tadi saya sudah sampaikan, kita akan bicara marketing plan yang besar ya. Rata-rata orang sukses itu, ya, pertama dia punya sikap apa? Yakin. Ya, yang kedua konsisten, istiqomah. Ya. Nah, ini yang Bapak Ibu saya akan ajarkan bagaimana supaya tumbuh yakin terhadap bisnis ini, bisnis travel. Ya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa istiqomah sambil kita tunggu azan. Lanjut. Banyak orang mau sukses, banyak sekali orang mau sukses, ikut seminar Ini tentang konsistensi. tidak sukses juga sih. Banyak orang belajar tapi nggak sukses. Ikut seminar, tapi setelah 10 tahun ikut seminar masih begitu aja. Iya. Kenapa? Karena nggak konsisten. Seminar motivasi yang ada. Hari ini Pak asuransi, besok MLM, lusa Pak obat, minggu depan 2 supplement bertanya. Tapi setiap seminar dia hadir, pulang sama aja. Ini James Gui Ibu ya. Jadi ini motivator, salah satu motivator internasional kelasnya ya. Beliau termasuk sering diundang ke Indonesia, tinggalnya di Singapura ini, ya. James Gui. Nah, beliau jelaskan ya, sukses itu akibat. Iya, kebiasaan. Harus punya kebiasaan. Agar supaya sesuatu bisa terjadi kebiasaan, itu harus dilakukan secara terus. Ini Ustaz Dede penting ya diperhatikan ini ya. Kalau kita mau jadi pesiar yang handal, harus lakukan ini. Jadi actionnya harus terus menerus, diulang supaya apa? Supaya jadi kebiasaan. Ya. Kita melakukannya tanpa kita memikirkannya. Ya cukup. Jadi begini Bu, ini kan rata-rata saya lihat ini 75% guru di sini. 75%.
ngajarnya pagi, nanti zuhur pulang. Kadang-kadang nyambung lagi yang ngajar diniyah ya, ba'da zuhur sampai sore. Saya tanya, ibu-ibu ngajar ke sekolah itu pakai mikir nggak? Siapkan diri dari rumah, terus berangkat ke sekolah pakai mikir nggak? Nggak pakai mikir kan, maksudnya udah mandi aja, udah rutinnya begitu. Jadi nggak mikir begini, hari ini saya ngapain ya? Kan enggak kan? Kadang-kadang karena saking rutinnya, tanggal merah di jalan juga. Mau jalan, sampai di sekolah kata Bu Ati, mau ngapain Bu tanggal merah? Gitu. Saking karena udah jadi apa? Kebiasaan. Nggak ada beban, nggak mikir. Kalau bikin kurikulumnya mikir, tapi untuk melakukannya itu nggak mikir kita. Karena apa? Biasa. Begitupun menjalani bisnis seperti ini. Kalau Bapak Ibu udah biasa, sama seperti ngajar. Makanya saya bilang ke Bu Ella, jangan anggap ini sebagai satu pekerjaan yang bisa mengalahkan pekerjaan yang pertama. Enggak, Bu Ella tambah pekerjaan satu. Ya, sama seperti nanti mengajar, tinggal disesuaikan waktunya aja. Kapan Bu Ella bisa siarnya? Apalagi zaman sekarang siar bisa pakai apa? Media sosial. Gampang. Kalau udah biasa Bu, Masya Allah. Nah, kalau sudah biasa itu akan menjadi efektif, gampang. Bapak Ibu udah dikenal lah, pagi Bu Neng ya. Tiap hari TikToknya naik kan? Iya, bawa bendera permata, ya, umroh. Jadi kalau ngeliat saya Bu, kalau sama teman-teman saya di mana-mana, mau teman Anida, mau teman di mana, kalau ketemu dipanggilnya apa Bu? Bos Travel. Padahal saya nggak pernah ngomong saya Bos Travel, nggak pernah. Saya nggak pernah promosi ke mereka juga. Tapi orang taunya siapa saya? Bos Travel. Itu biar begitu maksudnya. Itu kalau udah begitu efektif. Jadi kalau orang mau umroh, dia ingatnya kita. Orang Bekasi nanti kalau mau umroh ingatnya Bu Oti, ingatnya Bu Ella, ingatnya Bu Mamuda, ingatnya Bu Engkom, dan semua yang hadir di sini. Udah kebayang aja. Itu udah terjadi sama saya Bu. Kita nggak pernah kebayang orang itu mau umroh, nggak taunya hubungin kita. Pak Ustaz Satiri pernah dihubungin 18 orang. Ya, saya terakhir 7 orang satu keluarga kan, telepon Pak Ustaz bisa ke rumah, 7 orang berangkat. Itu jadi efektif. Ya, jadi lakukan saja. Nah, setelah ini kita sholat asar dulu, ibu-ibu. Ini tentang motivasi. Kenapa Bapak Ibu saya ajak untuk saya kenalkan dengan Permata Qadri Aliyah, ya, supaya tadi, ya, hal-hal yang kita anggap menjadi alasan kuat kita, ya, bekerja di sini, ya, bersiar di sini, berdakwah di sini, ya, itu bisa memenuhi apa yang kita inginkan tadi, ya. Saya rasa itu karena sudah waktu mau masuk waktu asar, kita salat dulu Bu Mama, ya, istirahat kurang lebih 20 menit, ya, nanti kita langsung kemari lagi, ya, nanti bisa tanya jawab. Tapi materi intinya setelah ini motivasi ya, motivasi kenapa Bapak Ibu diajak datang ke sini, ya. Ini saja mungkin sementara, ya. Terima kasih kepada Bu Mama, Bu Mahmudah, ya, saudara saya yang sudah menyediakan tempat, ya. Bu Ella yang sudah menginisiasi untuk mengadakan acara ini, ya. Bu Oti dan yang lain-lainnya sudah mendukung sehingga terjadinya acara ini. Mudah-mudahan ini menjadi jalan, ya, besarnya Permata Qadri Aliyah, ya, di Kota Bekasi. Begitupun Ustadz Dede dan tim, ya, yang sangat luar biasa, ya. Insya Allah yang ini bisa ngelangkahin Bu Narti nanti ini sepertinya mereka ini, ya. Amin ya robbal alamin. Dari saya cukup sekian. Hadanallahu ya kumajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.